mode itu biar nanti waktu kita setting alatnya kita nggak usah capek-capek ngecek ini udah bener atau belum portnya sesuai sama port yang ada di Moxa atau enggak. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak, Bang. Baru 10 menit loh saya ngejelas itu. Bang, itu untuk pengambilan datanya ada minimal atau maksimal Waktu sih nggak ada, paling kedalaman ya. Single domain bisa ambil data sampai ke dalam 600 meter. Dia cuma 600 meter. Multibeam beda cuma pancaran gelombang dan nanti hasilnya lebih sensitif karena multibeam itu biasanya dia di dua sisi kapal. Kalau ini kan satu sisi doang. Kalau misalnya alat buat pemancar gelombang gitu buat survei bawah air itu ada satu lagi fish finder ya. Fish finder itu konsepnya juga sama kayak SBS. Iya, gunanya buat nyari ikan. Itu biasa dipakai sama nelayan buat nyari ikan. Ini kalau misalnya dia kan dipasang di kapal tuh, ada monitornya juga di atas kapal. Terus alat pemancar gelombangnya di luar di pinggir di luar kapal. Kalau misalnya ada ikan bakal ada muncul simbol ikan di monitornya. Ya ikan aja, nggak dikasih tahu ini hiu. Lagi. Selanjutnya ini. Kalau mau ngeliat lebih dekat nggak apa ya, jangan dari depan. Diperhatiin sambungan-sambungannya. Kayaknya nanti kalian bakal mau masak sendiri. Azimuthnya digunain kapan? Itu Udah tadi. Azimuthnya digunain, ya selama kita survei juga digunain. Kan nunjukin arah, itu kan kompas tuh. Dari mana? Dari iya. Terus ISS, transceiver, enggak, azimut dan moksa. Azimut enggak ke transceiver. Azimut power sama moksa. Ini colokan listrik. kalau GNSS transceiver Ini power kan moksa. Odo. Karena dia ada dua kabel sambungan. Dan dia kalau moksanya ini kan tadi ini kan kabel ISS. Ini ada dua. Ini ada satu yang buat power, satu buat kesini. Ada dua. Sama kayak gini juga nih ada dua nih. Ini buat powernya, ini buat power, ini buat moksa. Lalu itu tadi berarti laptop sama moksa doang. Laptop sama outdoor. Itu berarti kabel yang paling kiri di awal moksa itu apa? Bukan yang itu. Yang kiri di moksa. Moksa, Bang. Moksa. Oh yang moksa ini Iya, paling awal di sebelah kiri. ini laptop power. Ya buat nyalain moksa lah, buat transfer datanya kan dari sini udah diterima di laptop semua. Karena kalau kita cuma sambungin ke moksa nggak kita sambungin ke laptop nggak bisa dibaca. Berarti ada moksa isi. Ada moksa PC, transceiver moksa PC,
Azimut Noxa PC, GNSS transceiver Noxa, LAN laptop, transducer Odom, power Odom Noxa, Odom laptop. Udah bang. Yakin? Oke. Kalau udah pemasangan alat udah di set semua, kita pindah ke settingnya. Jadi ini harus di set, semuanya ini harus di set biar bisa digunakan untuk survei ke softwarenya. Jadi kita pakai 3. Yang pertama itu bisa pakai Google Earth Pro atau ArcGIS. Itu nanti untuk bikin jalur. Kemudian pakai iChart yang bulat-bulat itu, iChart. Kemudian nanti ada NAV. NAV. Nah, ini iChart. Di iChart ini kita punya 2 channel. 2 channel ini punya perbedaannya sendiri-sendiri. Channel 1 gimana, channel 2 gimana. Ini kalau misalnya kita awal mulai, sebenarnya channel ini gimana? Masih kosong. Kita tampilin channel 1 dan 2. Terus kita connect. Nanti kita connect. Cuk. Nah, terus kita ada device settings. Di device settings ini di bagian sistem kita enable channel yang ada kan ada 2 nih. Kita pakai channel 2. Kita kan mau survei batimetri. Ya udah kita pilih batimetri. Ini side scan port sama side scan STBD ini buat side sonar. Jadi kita nggak pakai ini. Dari yang dipilih batimetri channel 1 dan channel 2. Terus itu di bawah ada maksimum depth, maksimum kedalaman. Maksudnya itu ketika kita nanti survei pakai alat ini, dia disetting untuk bisa nangkep, untuk bisa survei di maksimal kedalaman 45. Itu batasnya yang kita setting. Bisa lebih Pak. Bisa lebih kan, batasnya 600. Karena kita biasanya survei nggak lebih dari 45, ya kita set 45 aja terus. Lanjut kita ke calibrate. Nah, ini salah satu pembeda dari channel 1 dan channel 2. Itu dari frekuensinya. Frekuensi channel 1 lebih besar dari frekuensi di channel 2. Yang ini 200 Hz, yang ini 24. Lanjut. Terus ini pengaturan draft. Draft ini maksudnya adalah berapa total kedalaman transducer tercelup. Berapa sentimeter atau berapa meter di bawah permukaan air. Di sini kita setting dia 0,40 meter, 40 cm dari di bawah permukaan air. Kenapa kita bikin draftnya? Kenapa kita bikin nilai draft? Karena kalau misalnya kita bikinnya 0 di sini, ketika transducer memancarkan gelombang dan gelombang yang dipantulkan kembali dan ditangkap oleh dia nggak bakal merekam kondisi perairan di atas transducernya. Jadi misalnya transducer nih, dia mancarin gelombang balik lagi, ditangkap udah berhenti di sini. Sementara kan dia tercelup di dalam air. Nah, air yang dari mulai bawah sih, dari atas ini sampai ke permukaan itu nggak direkam sama dia. Makanya kita masukin nilai draftnya. Jadi 0,4 atau berapapun itu draftnya nanti ikut terekam. Misal kita mau survei di perairan dengan kedalaman 20 meter. Terus kita masukin nilai draftnya 40 cm. Nanti ketika dia memancarkan gelombang dan dipantulkan kembali, udah diterima, kedalaman yang direkam itu tetap 20 meter karena draftnya udah ditambahkan.
Kalau kita pakai 0, nanti yang terekam cuma 19,6. Gitu doang. Makanya kita taruh grafnya nggak mesti 40 ya. Itu tergantung kita. Perairannya, kapal yang kayak gimana. Terus kita lihat misal kalau dia sandar di pantai, itu transducer masih bisa aman dari gesekan pasir. Itu kita perhitungkan. Makanya kita harus ada prasurvei sebenarnya buat melihat kondisi. Misal kalau surutnya seberapa jauh. Kalau masih bisa aman, pokoknya transducer masih aman dari gesekan pasir pantai. Jangan sampai gesek. Lanjut. Ini buat nambahin sensitivitas sama kekuatan gelombang yang dipancarkan. Ini buat nambahin sensitivitasnya. Biasa kita taruh di 132. Kemudian untuk kekuatan gelombangnya di angka 7. Itu juga channel 2 samain. Headset udah sampai situ. Headset sampai situ, ada yang mau ditanyain dulu nggak di headset? Itu lagi ngebaca Bang tadi. Iya, dia lagi proses. Berarti ini kedalamannya berapa nih dari transducer? Kali ini disebutkan 53 kan? Berarti ini kedalamannya dari transducer. Berarti yang dibaca ini ya, Pak? Yang dibaca ini tadi. Iya. Ini kalau produksi gitu tadi suara kecil. Yakin kan ada yang bertanya lagi? Jadi kita lanjut ke software berikutnya. Kan kita buat ngeset alat. Kita ngeset alatnya dulu. Ini tujuannya kami kenalin softwarenya ke kalian biar nanti kalian nggak bingung. Kalau misalnya di kuliah lapangan kalian nggak bingung tiba-tiba itu datang dari mana, yang di software itu dari mana, gunanya buat apa. Biar kalian nggak bingung, biar kalian familiar aja. Nah ini namanya NAV ini yang akan kita gunakan buat memantau kegiatan kita. Jadi sebenarnya kalau awal kita mau mulai survei atau mau mulai project baru, ini nggak ada ya, display yang di sini tuh nggak ada, kosong ini semua. Kita bisa mulai dari display terus open display, baru kita bisa munculin ini semua. Ini semua ada di sini. Nah semua sih ada tab doang. Nah, kita bahas nanti ya dari display. Yang pertama itu survei teks di situ. Survei teks itu gunanya dia bakal nampilin ke kita posisi kita, northing sama eastingnya. Kemudian ada track grid. Track grid itu kayak posisi jalur. Kemudian ada juga kecepatan kapal. Dia kasih tahu kita kecepatan kapal kita berapa. Terus frekuensi yang ditembakkan, high frekuensi low frekuensinya. Ini bisa ditambah apapun yang pengen kita masukin. Data informasi apa yang pengen kita tahu selama kita survei. Ini bisa kita tambah satu-satu. Ada caranya di display tadi juga, display terus survei teks baru bisa tambahin satu. Ini juga bisa kita kurangin satu. Kemudian kita ke bawahnya vessel monitor dan equipment monitor.
gunanya ini buat mantau nih. Kalau pressure monitor tuh kayak memantau kapal, ya bisa dibilang memantau kapal kita ya, dari mulai posisi kan yang dipantau nih, GPS velocity, GPS statistik, GPS status, terus ada heading itu dipantau yang ada di kapal. Heading itu di kapal nanti kan, itu dipantau ke kapalnya. Terus yang ini equipment monitor. Equipment monitor itu maksudnya pantauan dari equipment yang kita gunakan. Ada 3: transducer atau encoder, transceiver, azimut, sama GNSS-nya, GPS. Transceiver sama GNSS dalam satu paket. Nih, ini encoder, ada heading, GPS. Heading ini azimut ya. Heading ini azimut. Terus, gue muter nggak kan? Ya. Terus ini kalau misalnya dia bekerja dengan baik, dia bakal warna hijau nih bulat-bulat ini. Warna hijau, warna hijau, warna hijau, warna hijau, warna hijau. Kalau dia nggak bekerja dengan baik, warnanya merah. Tandanya nggak bekerja dengan baik. Kemudian ini offline bar. Offline bar ini sebenarnya bacaan dari titik kita, azimut kita. Bacanya bisa kita lihat di sini. Maksudnya ini buat ngasih tahu kita berada di jalur yang sama nggak, jalur yang lurus nggak, ngikutin jalur survei kita, ngikutin map kita, jalur bikin ini. Jadi kalau dia bergeser terlalu kiri, dia bakal warna merah. Kalau kita terlalu kanan, dia bakal warna hijau sebelah kanan. Jadi kita harus berada di tengah. Jangan geser-geser dikit lah, namanya ngikutin ini gerakan kapal juga. Gerakan kapal, kecepatan kapal juga diatur di sini, karena kita memperhitungkan waktu gelombang kembali yang dipancarkan. Kalau misalnya kalau kapal kita cepat, gelombang kita ternyata belum kembali, ya kan nggak bisa ditangkap sama transducernya, hilang gitu aja. Jadi kita harus memperhitungkan kecepatan kapal kita juga, jangan terlalu cepat. Biasanya berapa Pak? Biasanya berapa kecepatan itu? Tergantung sama kecepatan ininya dia nanti. Dan biasanya nggak cepet lama, nggak lama banget juga. Gue nggak tahu kecepatannya apa pastinya berapa. Biasanya itu nanti bisa kita lihat waktu survei di sini nanti ada kecepatan kapal. Kalau dikasih tahu berapa knots. Kemudian ini episode trace, ini bakal ngasih kita info ketika di detik kesekian kita berada di kedalaman berapa. Ini kan grafiknya XY-nya ini, Y-nya kedalaman, ininya waktu detik. Jadi tiap detik dia bakal ngasih info kita berada di kedalaman berapa. Jadi waktu kita misalnya lewat satu jalur, itu jalur berapa kedalamannya. Ada grafik, nanti dia muncul kayak grafik ini. Kemudian ini planning map. Ini rencana jalur kita bakal bikin sini. Ini ada peta. Ini peta perairan daerah Pesawaran. Ini jalur yang udah pernah dibikin. Jalur di daerah, kalau nggak salah ini Pantai Sadelingi. Kalau nggak salah. Jalurnya gini. Ini kan nanti kita mulai dari sini. Ini kan levelnya ke sini. Mau cuci muka dulu? Iya. Cuci muka dulu ya? Serius? Panjang ini di sini. Serius aku. Coba kalau untuk penjelasan dari displaynya itu doang. Selanjutnya kita rekam video. Nah, sabar. Kita bakal bahas ini semua. Ini dalam masih banyak. Kalau mau minum atau cuci muka dulu silakan. Lanjut. Jadi ketika kita mau mulai survei, ini yang harus kita lakukan buat pesan alatnya semuanya biar bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di
di global di display image kita bakal pilih satuan. Kita bakal pakai depth, kedalaman sama velocity atau kecepatan. Di kedalaman ini kita pakai meter satuannya. Kita ngikutin satuan kita macamnya meter. Terus di velocity kita nanti makainya knots. Jadi di depth kita pakai meter, velocity kita pakai knots. Oke, kita pakai data yang udah pernah dibikin. Terus kita ke global settings. Untuk waktunya kita pakai local time dengan aturannya 24 jam yang 13 14 itu yang nggak pakai ARPM. Terus format tanggalnya short date. Terus untuk koordinat kita pakai local grid kayak ini. Sebenarnya sama aja ceknya mana aja. Cuma kita bisa beda gitu doang. Terus koordinat ordernya sama juga, ini north sama east, mau yang mana duluan sama aja. Kita pakai east dulu, east morning. Terus koordinat sistem. Kalian tahu UTM kan? UTM tahu kan? Nah, kita nentuin kita berada di perairan mana, zona UTM-nya yang mana. Karena kita ada di Lampung, di daerah Pesawaran yang nanti, UTM-nya ada di 48 zone. Zona UTM Indonesia kan daerah 48, 49, 50 gitu. Kita pilih di sini. Ini berbeda-beda ya, tergantung tempat penelitian, tergantung tempat kita melakukan survei. Kebetulan aja memang 48 zone ini ada di perairan Lampung. Kalau mau bikin yang baru bisa kita pakai salad segala macam. Nanti tinggal pilih UTM sama open source udah. Bisa diedit. Bisa. Sini mana? Duduk tadi. Jujur lagi kita ke vessel. Di vessel ini kita bakal gambar kapal yang bakal kita gunain. Ini ada vessel 1 yang untuk bilang udah pernah kita bikin. Nah, kapalnya pakai tampak atas aja. Ini ketentuan kapal ya. Kita cuma butuh dimensi sama letak-letak. Nanti di mana kita naruh azimut, di mana kita naruh transducer, di mana kita naruh genesis. Ini lebarnya kita pakai yang 2 meter maksimal. Kenapa? Karena nanti kan transducer itu bakal ada di pinggir kapal ya. Dia disanggah sama satu papan yang kita punya itu 2 meter lebarnya. Jadi kita nyari kapal terus yang lebarnya 2 meter maksimal. Bisa aja mau kapal lebar lainnya yang lebih lebar, tapi kita harus nyari tatakan baru. Itu kan susah. Udah kita nyari 2 meter aja. Terus sama apa yang kita punya. Panjangnya bebas mau berapa aja. Terus kita naruh titiknya nih. Ini transducer di mana? Transducer di sini. Di pinggir kapal, di samping kapal. Hiding di mana? Hiding di sini, tengah ini. Genesis di mana? Genesis di sini. Tempatnya sama transducer. Oke. Kita ke equipment. Nah ini yang saya bilang tadi, kenapa portnya harus sama yang settingan kita. Karena kalau dari sini kita bisa lihat langsung Epicenter di port 1, odom kan. Dari odom port 1 ini port 1. Hiding itu azimut di port 3.